Bab 7, aku mendukungmu. Tuan Nesek, apakah Anda bercanda? Aaron mencibir sambil menunjuk Regan yang berdiri di samping sepeda motor. Dia hanya seorang mantan karyawan perusahaan kita, tetapi telah dipecat. Selain itu, dia hidup menumpang dari istrinya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos baru kita? Awalnya Tuan Nesek sendiri juga tidak percaya, apalagi Aaron. Namun, Jason telah dengan serius memberitahunya melalui telepon bahwa Regan adalah pewaris Wisdoms, dan sekarang dia juga bos Ask Intelligence. Tapi Tuan Isaac tidak boleh membocorkannya kepada orang lain, jadi dia harus merahasiakannya untuk saat ini. Sebagai seorang pengusaha, Tuan Nesek tahu bahwa Jason adalah CEO Wisdoms, dan keluarga Gibson mempunyai kekuatan yang berkuasa dan berpengaruh di seluruh dunia. Saat Jason memberitahunya tentang identitas Regan yang sebenarnya, Tuan Nesek tidak berani meragukannya. Tuan Nesek, dia berkata bahwa aku hidup dari istriku. Apakah kamu percaya? Regan tersenyum, mukanya marah. Dia berkata dengan nada santai. Dia merasa bahwa Aaron idiot. Bahkan pada titik ini, Aaron masih tidak mau mempercayainya. Regan berpikir mungkin semua orang terlalu percaya dan yakin oleh citranya sebagai seorang pecundang yang hanya tahu cara memanfaatkan Kale. Bagaimanapun, dia akan mengubah dirinya mulai sekarang dan membangun citra pria yang berkuasa. Plak. Tuan Nesek mengangkat tangannya dan menampar kepala botak Aaron yang mengilap, meninggalkan bekas 5 jari di kepala itu. Aaron, beraninya kamu memfitnah bos baru kita. Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf padanya. Sekarang, saat memikirkan kembali bagaimana Aaron telah memberinya beberapa lukisan berharga sebelumnya, Tuan Isaac ingin dia tetap tinggal. Tamparannya akhirnya membuat Aaron kembali ke dunia nyata. Dia akhirnya mengerti. Jadi Regan memang bos barunya. Tapi Regan tidak memberinya kesempatan sebelum dia bisa memohon belas kasihan. Hanya meminta maaf. Regan berkata dengan dingin. Pecat dia. Kata pecat sangat membuat Aaron terpukul. Dia tercengang. Dia cukup arogan di hotel tadi, bukan? Tapi sekarang, dia menjadi sangat tertekan seperti pria tunawisma. Sekarang, aku bosmu. Jika aku menyuruhmu pergi dari sini, kamu harus segera pergi. Regan tertawa sendiri. Karena bos barunya telah memberikan perintah. Tuan Isaac tidak berniat membantu Aaron untuk tetap tinggal. Aaron, apa kamu dengar itu? Pak Gibson bilang kamu dipecat. Sekarang pergi. Pak Gibson, mari kita bicara di kantor. Silakan lewat sini. Tuan Isaac berkata kepada Regan sambil tersenyum. Hei, Tuan Gibson. Tepat ketika Regan hendak masuk, Aaron berlutut dan memeluk kakinya seperti anjing yang meminta makanan. Maaf, ini semua salahku. Aku sangat bodoh, sehingga aku tidak tahu siapa kamu. Tapi, kita pernah bekerja bersama sebelumnya sebagai rekan kerja. Tolong maafkan aku karena itu. Regan berhenti, menurunkan pandangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aaron, tahukah kamu mengapa aku bisa memecatmu hari ini? Karena aku lebih kaya, dan lebih berkuasa darimu. Apa yang Regan katakan, membuat Aaron terpukul lagi. Tubuhnya terasa dingin, dan pernyataan Regan menusuk hati Aaron. Di gedung kantor, Regan segera mengadakan rapat darurat dengan karyawannya. Selain menaikkan gaji dan tunjangan semua orang, dia mengumumkan berita utama. Mulai hari ini dan seterusnya, Ethan akan menjadi manajer umum perusahaan kita. Setelah mendengar itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Ethan. Bahkan Ethan sendiri tercengang. Baiklah, apa yang terjadi sebelumnya sudah berakhir. Regan bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras. Selama kalian bekerja keras, manajer senior di perusahaan dan saya sendiri pasti akan menjamin pendapatan Anda. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang mulai bersorak. Di kantor manajer umum. Regan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa menjadi bos baru di sini? Ethan menatap Regan dengan penuh semangat, sekaligus cemas. Dan, kamu menjadikan aku manajer umum, tetapi aku rasa aku tidak bisa melakukannya. Kawanku. Regan berdiri dari sofa, memegang bahunya, dan berkata tanpa mengalihkan pandangan darinya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan pertamamu untuk saat ini. Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa melakukan pekerjaan ini. Aku takut mengecewakanmu, jika aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Kata Ethan berkata dengan mengerutkan keningnya. Aku yakin kamu bisa. Regan menepuk bahu Ethan dengan lebih percaya diri dan berkata. Lagi pula, aku di sini mendukungmu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Lupakan Isla. Dia hanya wanita yang mengincar materi. Lupakan semua kenangan buruk di masa lalu. Mulai permulaan yang baru dari sekarang, dan bergerak selangkah demi selangkah. Hasilkan poin yang besar, dan jangan melihat ke belakang. Kamu akan memiliki segalanya, rumah, mobil, uang, dan wanita. Ada sesuatu yang harus kita akui. Sejak Regan mengangkatnya sebagai manajer umum, karyawan paling cantik dari departemen desain mengarahkan pandangannya pada Ethan dan menatapnya lama. Regan tahu kemampuan Ethan sejak mereka bekerja bersama di sini sebelumnya. Ethan dewasa dan emosinya stabil, dan dia memiliki profesionalisme serta kemampuan yang luar biasa. Jika si bajingan Aaron tidak dengan sengaja mencari masalah dengan Ethan, dia tidak akan dipecat. Terlebih lagi, Regan secara pribadi ingin menaikkan jabatan sahabatnya itu. Segera setelah Regan keluar dari Ask Intelligence, sebuah Bentley hitam berhenti di samping sepeda motornya. Menurunkan jendela mobil itu, Jason menjulurkan kepalanya sambil tersenyum. Pak Gibson, silakan masuk. Melihatnya, Regan memutar matanya dengan tidak senang. Dia tidak menyangka Jason akan meragukan tindakannya. Dan dia tidak percaya bahwa Jason diam-diam mengawasinya. Jason. Regan menghentikan sepeda motornya dan mengangkat alisnya. Kamu meremehkanku. Berurusan dengan Aaron adalah hal yang mudah bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melakukannya? Pak Gibson, apa yang Anda bicarakan? Melihat Regan tidak mau masuk ke mobil, Jason tidak punya pilihan selain keluar dan berkata, saya hanya melindungi Anda, Pak Gibson. Apalagi, Anda telah mengatakan bahwa Anda tidak akan mengungkapkan identitas Anda kepada publik untuk saat ini. Jadi saya harus berhati-hati, kan? Kamu rubah tua. Kamu benar-benar jago berbicara. Regan menyeringai dan berkata, jika aku mengatakan sesuatu, kamu akan memiliki 1000 alasan untuk menjawabku. Sebenarnya,
Jason lebih khawatir Regan akan menolak untuk kembali ke rumah jika dia merasa tidak senang. Setelah usaha keras yang dilakukan Jason, Egan akhirnya setuju untuk kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Jason tidak akan membiarkannya pergi lagi. Jika itu masalahnya, akan sulit bagi Jason untuk menyelesaikan tugasnya. Pak Gibson, bagaimana kalau Anda makan malam dengan Tuan Gibson di Vanilla Bistro 2 hari lagi? Jason mengatakannya dengan hati-hati. Aku. Sebelum Regan menolaknya, Jason memotong perkataannya. Saya tahu, Anda tidak ingin pulang untuk saat ini, tapi Anda bisa makan malam dengannya, kan? Memang, setelah meninggalkan rumah sekian lama, Regan ingin tahu bagaimana keadaan ayahnya. Baiklah. Regan akhirnya mengalah dan mengangguk. Itu bagus sekali. Jason sangat senang. Dia menepuk bahu Regan dengan penuh semangat dan berkata, Pak Gibson, saya akan segera memberitahu Tuan Gibson. Saya sendiri yang akan menjemput Anda hari itu, oke? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Melihat wajah sombong Jason, Regan memandangnya dengan kesal. Dia melepaskan tangan Jason dari bahunya dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak ingin menonjolkan diri? Oh, tentu, seperti yang Anda katakan, tetap tidak menarik perhatian. Namun, pada saat ini, suara perempuan melengking datang dari belakang. Regan, ini benar-benar kamu. Katrina McCarthy, seorang wanita berambut panjang, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil sport merahnya. Namun, ketika dia melihat orang di samping Regan, Katrina terkejut. Bab 8 September Kelly. Jason Mata adalah orang terkaya di Honor Grey. Bagaimana dia dan Regan bisa saling mengenal? Bagaimana itu mungkin? Katrina adalah sepupu Kelly dan saudara perempuan Darian. Baik Darian dan Katrina memiliki kepribadian yang mirip. Mereka berdua suka menyanjung orang kaya dan merendahkan orang miskin. Selain itu, mereka berdua menganggap bahwa Regan adalah seorang pecundang. Dibandingkan dengan Darian, Katrina lebih kasar saat menghina dan mengejek Regan. Setiap kali dia bertemu dengan Regan, dia akan menggunakan kata-kata seperti orang aneh yang menjijikkan, sampah yang tidak berguna, orang tidak berguna, pecundang, dan perkataan sejenis untuk menghinanya. Namun, sepupu iparnya yang tidak berguna saat ini sedang berbicara dengan orang terkaya di Honor Grey. Katrina, siapa dia? Pria yang mengemudikan mobil itu bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Parkir mobilnya. Katrina penasaran dengan apa yang terjadi. Dia memutuskan untuk mencari tahu. Regan, apa yang kamu lakukan di sini? Katrina turun dari mobil dan pura-pura kaget sambil menutup mulutnya sebelum berkata, Tuan Mata, apakah Anda Tuan Mata? Keluarga McCarthy adalah keluarga kaya tingkat 2 di Honor Grey. Mereka belum pernah berhubungan dengan keluarga miliarder kelas atas, seperti keluarga Gibson. Mereka biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Wisdoms, apalagi memiliki hubungan pribadi. Regan, apakah kamu mengenal Tuan Mata? Aku, Regan hendak menjelaskan tetapi segera diinterupsi oleh Katrina. Aku tahu itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang sepertimu, yang bahkan tidak memiliki pekerjaan, berhubungan dengan orang terkaya di Honor Grey? Pada saat ini, Katrina mendekatkan tubuhnya ke telinga Regan dan berbisik. Aku khawatir, kamu bahkan tidak pantas untuk mencari muka dengannya. Kamu benar-benar pantas disebut pecundang. Regan tersenyum pahit. Dia ingin mengarang sebuah alasan, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu. Kamu benar. Aku tidak mengenal tuan orang terkaya ini. Kenyataannya, Regan mengutuk bajingan tua di dalam hatinya saat ini. Baru saja, ketika Jason melihat sekilas sepeda motor yang Regan gunakan untuk mengirimkan makanan, sebuah ide muncul di benaknya. Anak muda, terima kasih atas makanannya. Rasanya cukup enak. Apakah iya? Regan terkekeh. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti. Sama-sama. Tolong beri saya nilai bintang 5. Bajingan tua. Pergilah. Teriaknya dalam hati. Jika identitasku terungkap, kamu harus menanggung konsekuensinya. Jason tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melirik Katrina dengan penuh arti sebelum masuk ke mobil dan pergi. Katrina, apakah dia sepupu ipar legendarismu yang hidup dari istrinya? Pria di dalam mobil itu mengunyah permen karet sambil tersenyum nakal. Apa? Sepupu iparku. Aku tidak pernah mengakuinya. Katrina berdiri di pintu mobil dan mengangkat alisnya. Orang ini hanya akan mempermalukan keluarga McCarthy. Katrina, berhenti bicara seperti itu. Mata Regan penuh amarah, dan dia mengepalkan tinjunya. Apa? Aku suka berbicara seperti ini. Katrina menyelangkan tangannya dengan tatapan acuh tak acuh, dan merendahkan. Dia berkata, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Memberi aku pelajaran? Cek, Regan, berpikirlah. Ken hampir dikirim ke penjara. Pada saat kritis, kamu, sebagai suaminya, tidak dapat membantunya sama sekali. Pada akhirnya, Dorianlah yang membantunya. Apakah kamu tidak malu? Beraninya kamu berteriak padaku seperti itu? Apa? Dorian? Hati Regan dipenuhi amarah saat mendengar hal ini. Aku yang akan menyelesaikan masalah ini, oke. Dia berpikir dengan marah pada dirinya sendiri. Tepat sekali. Katrina mengutuk saat dia masuk ke mobil. Dia bergumam. Aku hanya tidak mengerti apa yang dipikirkan Kale. Mengapa dia memilih pria yang tidak berguna ini dibandingkan dengan Dorian? Pria yang kaya dan tampan itu? Haji, kurir. Setelah mobil menyala, pria di kursi pengemudi mencibir dan berkata, hati-hati saat melakukan pengiriman. Jangan jatuh, sampai lalu mati. Ayo pergi. Jangan buang waktumu pada orang seperti itu. Katrina mendesaknya dengan perasaan tidak senang. Dalam sekejap, mobil sport merah itu pergi dan menghilang. Regan butuh waktu untuk menenangkan diri. Tidak pantas untuk marah pada wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Namun, dia marah memikirkan Dorian yang mendapatkan pujian karena membantu menyelesaikan masalah Kale. Setelah semua ini terjadi, sepertinya lebih tepat bagi Regan untuk terus merahasiakan identitasnya. Dia ingin melihat trik apa lagi yang bisa dimainkan para badut ini. Kale tinggal di rumah sakit selama 3 hari. Setelah dokter memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia lalu dipulangkan. Karena masalah dengannya baru setelah selesai. Kale memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk bekerja dengan baik sehingga dia bisa mendapatkan tempat di grup McCarthy.
Selain itu, ulang tahun ibu Kelly akan segera datang. Ibuku adalah orang yang sombong, kata Kelly sambil menatap Regan yang sedang mencuci piring. Dia telah banyak menderita di depan keluarga dan teman-temannya. Selain itu, ini adalah hari ulang tahunnya. Ini adalah hari yang penting untuknya. Jadi, aku berencana mengadakan perjamuan untuknya kali ini dan merayakannya. Tidak masalah. Regan mengangguk dan berkata, aku akan mengurus hadiah ulang tahunnya. Aku yakin ibumu akan puas. Kamu akan menyiapkan hadiahnya. Kelly tertawa. Aku pikir kamu harus melupakannya. Aku yang akan menyiapkannya untuknya. Kelly, kamu harus percaya padaku. Pada saat itu, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Melihat nama di layar, Kelly mengambil teleponnya dan diam-diam masuk ke kamar tidur. Dorian, terima kasih banyak. Aku sangat menghargai bantuanmu kali ini. Kelly merapikan rambutnya dan tersenyum bahagia ketika dia berkata, aku khawatir aku akan masuk penjara tanpa bantuanmu, apalagi menandatangani kontraknya sendiri dengan Horse. Ini bukan apa-apa, Kelly. Jawab Dorian dengan bangga. Begini, untuk berterima kasih, Kelly memutuskan untuk mengundangnya ke perjamuan. 2 hari lagi adalah ulang tahun ibuku. Dia ingin mengundangmu ke perjamuan dan berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Tentu saja, aku akan datang. Kebetulan aku tidak ada urusan saat itu. Dorian senang. Dia merasa bahwa dia dan Kelly menjadi semakin dekat. Setelah menutup telepon, Kelly tidak mau membandingkan Regan dengan Dorian lagi. Dari sudut pandangnya, dia berpikir bahwa suaminya benar-benar tidak berguna. Malam itu, dia menutup pintu kamar tidur dan meninggalkan Regan di luar. Keesokan harinya, Kelly pergi bekerja di pagi hari bahkan tanpa sarapan di rumah. Regan sama sekali tidak mempedulikan kemarahan istrinya. Ada kontrak yang harus dia tanda tangani. Karena itu, dia dan Jason telah membuat janji di Vanilla Bistro. Pak Gibson, ini adalah satu set perhiasan ruby yang telah saya siapkan untuk Anda. Jason meletakkan kotak biru berbentuk hati di depannya. Ini adalah set perhiasan edisi terbatas dari perusahaan perhiasan di bawah Wisdoms. Hanya ada 2 set di seluruh dunia. Satu set lainnya dibeli oleh Ratu Nespau. Dan ini satu-satunya yang tersisa. Melihat set perhiasan itu, Regan mengangguk puas dan berkata, Jason, seleramu bagus. Ibu mertuaku sangat sombong dan suka pamer. Dan ini adalah hari istimewanya. Bab 9 Kartu Platinum. Setelah diskusi tentang masalah ini selesai, Jason meletakkan kontrak di depan Regan. 10 miliar. Melihat angka yang tertera pada kontrak, Regan tidak bisa tidak melihat ke arah Jason. Pak Gibson, ini bukan masalah besar. Jason dengan santai melepas kacamata bacanya dan berkata, perusahaan kita selalu berencana untuk memasuki pasar barang antik. Jumlah ini hanya jumlah uang yang kecil. Uang ini akan digunakan paling banyak untuk biaya pengujian. Jason meminum kopinya dan berkata, Pak Gibson, karena Anda akan mengambil alih perusahaan, Anda harus terlibat dalam berbagai bisnis segera mungkin. Tuan Gibson telah mengatakan bahwa Anda dapat mengambil sejumlah uang dan investasikan kemana saja yang menurut Anda layak. Tidak perlu merasa tertekan. Dan ada hal lain. Jason meletakkan cangkirnya dan membungkuk sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada lembut, saya menerima telepon dari Tuan Gibson. Dia ingin Anda pulang untuk makan malam pada tanggal 20 bulan depan. Regan membuat gerakan oke dan mulai membaca kontrak di depannya dengan hati-hati. Perkembangan pesat Wisdom selama beberapa tahun terakhir melebihi bayangan Regan. Dengan kata lain, sebagai pewaris, dia tidak punya apa-apa selain uang. Regan menelan ludah karena terkejut dan berpura-pura tenang saat dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, ku akan mencobanya. Oh ya, Jason. Setelah menandatangani kontrak, Regan menunjuk ke ruang VIP dengan dekorasi yang elegan dan berkata, aku ingin memesan ruang VIP di sini untuk ibu mertuaku. Bisakah kamu menolong mengaturnya untukku? Jason melirik asisten wanita di belakangnya dan mengambil kartu platinum darinya. Pak Gibson, ini kartu keanggotaan VIP dari Vanilla Bistro. Saya rasa Anda akan membutuhkannya. Memikirkan kembali bagaimana Katrina memandang rendah Pak Gibson beberapa hari yang lalu. Jason menggertakkan giginya karena marah. Tentu saja, Regan mengerti mengapa Jason melakukan ini. Tapi dia tidak lupa bercanda dan berkata, wow, sepertinya kamu benar-benar mapan sekarang. Bahkan aku harus mengandalkanmu. Pada saat ini, bos Vanilla Bistro, Charlie Horn, masuk. Dia mengenakan atasan putih, rok dengan potongan pinggang tinggi warna hitam, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Pakaiannya telah dengan sempurna, menunjukkan kecantikan dan keanggunannya. Tuan mata, Tuan Gibson. Charlie mengangguk dengan cerdik dan berkata, cucu perempuan tertua dari keluarga McCarthy, Kelly, ada di sini bersama Dorian Paci. Regan mengangkat alisnya, berpikir bahwa istrinya mungkin akan datang ke sini untuk memesan ruang VIP untuk ibunya. Baiklah, aku mengerti. Jason melambaikan tangannya. Charlie mengangguk dan pergi dengan hormat. Pak Gibson, Charlie adalah salah satu dari kita. Jason mengangkat cangkir di tangannya sambil menjelaskan. Tuan Gibson telah menawarkan bantuan kepada ayahnya sebelumnya, jadi dia pasti akan merahasiakan identitas Anda. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, Anda juga dapat memintanya untuk melakukannya. Aku mengerti. Regan memegang kartu di tangannya dan mengangguk. Jason, sampai jumpa. Ketika dia melewati pintu, Charlie berdiri di sana dengan tangan terlipat, kepalanya menunduk hormat. Hati-hati, Tuan Gibson. Setelah berjalan 2 langkah keluar, Regan berhenti dan dengan tenang berkata, beritahu orang yang akan memesan ruang VIP nanti. Wah, seseorang telah memesan seluruh ruang VIP di sini. Setelah mendengar instruksi Regan, Charlie tersenyum kagum dan mengangguk. Apa? Seseorang telah memesan seluruh ruang VIP. Saat Gail mendengar berita ini, wajahnya penuh kekecewaan. Dia sudah memberitahu ibunya bahwa dia pasti akan memberinya jamuan ulang tahun yang megah. Namun sayangnya, dia tidak bisa memesan ruang VIP di restoran terbaik di Honor Grave. Bukankah kerabat dan teman mereka akan mengejek mereka lagi? Kaylee, jangan khawatir. Pada saat itu, Dorian ingin menunjukkan kelebihannya lagi. Dia berkata sambil tersenyum. Aku punya kartu anggota.
Mari kita lihat apakah mereka bisa mengaturnya. Saya minta maaf, Pak. Setelah melihat kartu keanggotaan Dorian, resepsionis tersenyum dan berkata, kartu Anda adalah kartu emas. Tapi hanya bisa kartu platinum untuk reservasi ruang VIP kami. Apa? Mendengar itu, Dorian tidak bisa menahan perasaan malunya. Dengan kata lain, ternyata dia tidak cukup berkuasa. Dorian, lupakan saja, ayo. Tepat ketika Kelly dan Dorian hendak berbalik dan pergi, mereka terkejut melihat Regan keluar dari dalam. Kalau begitu, kita sudah sepakat, Mona Ford. Regan mengangguk dan berjalan menuju pintu. Hale bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Namun, Dorian tidak berniat melepaskan kesempatan untuk mengejek Regan. Kelly, bukankah itu Regan? Dorian buru-buru mempercepat langkahnya dan menyusul Regan. Dia menangkapnya. Hai, Regan. Itu kamu. Kupikir mataku salah. Dorian berkata dengan mengejek. Apa yang kamu lakukan di restoran ini? Tidak mungkin. Jangan bilang kamu bekerja di sini sebagai pelayan. Itu bukan urusanmu. Jawab Regan dengan tidak senang. Aku datang dengan Kelly untuk memesan ruang VIP untuk jamuan ulang tahun ibunya. Melihat Kelly berjalan, Dorian tidak jadi melakukan niat buruknya. Lalu, apakah sudah selesai? Regan bertanya dengan dingin. Tidak. Kelly menjawab dengan marah. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan menerima kartu platinum yang memiliki transaksi tahunan lebih dari 200.000 dolar. Regan mendengus pelan dan berkata, jika itu masalahnya, kamu seharusnya memintaku untuk ikut denganmu. Memintamu ikut dengannya. Dorian tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Regan adalah lelucon paling lucu tahun ini. Regan hanyalah seorang pecundang yang hidup dari Kelly. Dia mungkin bahkan belum pernah ke Vanilla Bistro, namun dia berani membual sekarang. Ketika Kelly melihat reaksi Dorian, dia merasa malu lagi. Dia memelototi Regan dan berkata, sudah cukup. Kamu harus pergi sekarang. Kelly, aku tidak membohongimu. Aku memang punya kartu anggota. Kali ini, Regan berkata lagi. Kamu punya kartu anggota? Dorian mencibir sekali lagi. Regan, kurasa sebaiknya kau berhenti menyombongkan diri. Kalau tidak, kamu akan benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Regan, berhenti main-main. Pergilah. Kelly memelototinya dan pergi dengan marah. Pada saat ini, Regan mengeluarkan kartu keanggotaan platinum dari sakunya dan berjalan ke meja resepsionis. Saya ingin memesan semua kamar VIP lusa. Saat dia melihatnya, jantung Dorian berdetak kencang. Apakah mungkin orang ini benar-benar memiliki kartu anggota? Tapi dia masih merasa itu tidak mungkin. Seorang pecundang seperti Regan. Tidak. Regan, tidak ada yang suka dipermalukan. Tapi sepertinya tengkorakmu lebih tebal dari dinding. Karena Kelly tidak ada, Dorian, yang berpura-pura menjadi pria terhormat, akhirnya mengungkapkan sifat sebenarnya yang tidak baik. Tidak masalah jika kamu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, semua orang di Honor Grey tahu bahwa kamu tidak berguna. Tapi setidaknya, kamu tidak mempermalukan Kelly juga. Bagaimanapun, Regan telah mengambil inisiatif untuk memberi Dorian kesempatan mempermalukannya. Dorian tidak keberatan memanfaatkannya dan mempermalukannya. Mona, mohon verifikasi apakah kartu ini benar-benar kartu anggota platinum di restoran ini. Kalimat Dorian dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa dengan dirinya sendiri. Seorang pecundang berani berpura-pura menjadi orang kaya di Vanilla Bistro. Memang itulah yang akan dilakukan sampah. Kali ini, Dorian yakin, Kelly akan semakin menganggap bahwa Regan adalah seorang pecundang. Tuan, apakah kartu ini milikmu? Tanya resepsionis. Tidak. Dorian melambaikan tangannya dan berkata dengan mengejek. Itu bukan milikku. Itu miliknya, Tuan Gibson. Kelly, yang telah berjalan keluar dari restoran, berbalik. Ketika dia melihat Regan berdiri di dekat meja resepsionis, dia panik. Apa yang dia lakukan? Dia selalu begitu keras kepala. Dan dia hanya suka mempermalukan dirinya sendiri. Berulang kali, dia membuat Kelly tidak sanggup menghadapi teman dan keluarganya. Regan, serius. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kelly menghentakkan kakinya, dan dengan cepat kembali. Namun, begitu dia masuk, dia mendengar berita yang tidak terduga. Tidak, orang harus mengatakan bahwa itu sangat mengejutkan. Bab 10 perjamuan ulang tahun. Tuan, Anda adalah anggota platinum di sini. Silakan ikuti saya. Resepsionis berjalan keluar dengan hormat dan mempersilahkan Regan mengikutinya. Apa? Ini serius? Itu kartu anggota platinum asli? Dorian, yang telah bertindak sombong dan angkuh, telah siap melihat Regan membodohi dirinya sendiri. Tapi sekarang dia tercengang dan menatap Regan seperti seorang idiot. Nona, apakah Anda tidak berbuat kesalahan? Setelah beberapa saat, Dorian kembali sadar dan tergagap. Mengapa dia memiliki kartu keanggotaan di sini? Kenapa dia tidak bisa memilikinya? Pada saat ini, Charlie, manajer Vanilla Bistro, berjalan dengan sepatu hak tingginya. Dia berkata dengan dingin. Kami selalu mengakui kartu anggota dibandingkan siapa pemegang kartunya. Hanya ada total 25 anggota platinum di restoran kami. Sekarang pria ini membuat reservasi dengan kartu platinumnya. Bagaimana mungkin saya tidak melakukannya? Itu. Dorian berdiri di sana dengan mulut ternganga. Dia telah dipermalukan di depan umum dengan pernyataan Charlie, dan tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Pada saat ini, Kelly juga menatap ragu ke arah Regan. Suaminya yang tidak berguna, sebenarnya memiliki kartu keanggotaan platinum dari restoran terkenal di Honor Grey. Tuan, tolong ikuti saya. Charlie dengan hormat mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke ruang VIP di lantai atas. Oh, baiklah. Regan mengangguk. Namun, saat Dorian hendak mengikuti mereka, dia dihentikan oleh Charlie. Tuan Pace, sejauh yang saya tahu, Anda hanya anggota emas di sini, kan? Charlie mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit merendahkan. Jika kamu ingin naik ke atas dan berbicara tentang memesan ruang VIP denganku, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Kamu. Dorian baru saja akan membalas, tetapi dia menahannya pada saat terakhir. Dia tahu bahwa Charlie bukan wanita sederhana. Jika dia menyinggung perasaannya, dia takut tidak bisa lagi datang ke Vanilla Bistro di masa depan. Memikirkan hal ini, Dorian akhirnya menyerah. 5 menit kemudian, Regan turun. Kelly, kabar baik.
Semuanya sudah beres, kata Regan sambil tersenyum. Regan, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan kartu platinum itu? Hale menanyanya dengan wajah penuh amarah. Dia menatapnya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Berpikir bahwa Katrina telah melihatnya berbicara dengan Jason, Regan memutuskan untuk membuat kebohongannya lebih meyakinkan. Wah, ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Baru-baru ini, aku telah menerima pekerjaan kurir dari Ethan. Dan kebetulan, ku bertemu seseorang yang penting. Karena ulang tahun ibumu akan segera datang, aku meminjam kartu ini dari dia untuk memesan ruang VIP. Dengan ini, ibumu akan senang. Itu sebabnya kamu bisa mempunyai kartu keanggotaan yang membutuhkan transaksi tahunan lebih dari $200.000. Setelah mendengar penjelasan Regan, Dorian mencibir lagi dan berkata dengan mengejek. Jadi kamu telah menawarkan hadiah yang diberikan oleh orang lain. Bagus sekali. Aku hampir percaya bahwa kamu benar-benar memiliki kartu itu. Tapi, Regan, kamu cukup beruntung. Pada saat ini, Dorian telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia melanjutkan. Kamu bahkan bisa mengenal orang berkuasa yang kaya, hanya dengan mengantarkan makanan. Apa ada hubungannya denganmu? Regan tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia membalas dengan tidak senang. Setelah itu, dia pergi dengan sepeda motornya. Ini adalah hari ulang tahun ibu mertua Regan. Dia telah membungkus perhiasan itu dengan kertas kado. Meskipun terlihat biasa saja dari luar, siapa yang akan tahu bahwa di dalamnya adalah perhiasan edisi terbatas. Namun, Regan jelas menyadari bahwa beberapa orang akan meragukannya dan berpikir perhiasan di dalamnya palsu, bahkan jika itu benar-benar asli. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna di mata mereka. Di pintu masuk Vanilla Bistro, seorang wanita cantik sedang menunggu dengan cemas. Itu adalah Kelly. Dia agak menyesal ketika mengingat sikapnya terhadap Regan pada hari ketika mereka membuat reservasi di sini. Karena itu, dia secara khusus keluar untuk menunggu Regan. Mengenakan gaun malam berwarna merah, dia tampak anggun dan bercahaya. Kamu akhirnya datang. Melihat Regan berjalan mendekat, Hale sedikit mengernyit dan mengeluh karena tidak senang. Aku terjebak macet dalam perjalanan. Namun, Hale sedang tidak ingin mendengarnya menyelesaikan kata-katanya. Baiklah, lupakan saja. Hale menyela Regan dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk ibuku? Tentu. Ini dia. Regan melambaikan kotak di tangannya. Apa? Ini dia? Melihat kado yang dibungkus dengan kertas kado biasa yang murah, Hale kehilangan kesabaran dan berkata, Astaga, ada apa denganku? Kenapa aku mengizinkanmu menyiapkan hadiah? Tidakkah kamu tahu seperti apa ibuku? Hari ini adalah hari istimewanya. Apakah kamu berencana untuk membodohinya dengan hal semacam ini? Bungkusan di luarnya mungkin tidak terlihat bagus, tetapi kamu tidak akan pernah tahu apa isinya sebelum membukanya. Regan sedikit tidak senang dengan perkataan istrinya. Dia membalas dengan tidak senang. Kamu. Hale menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk menahan amarahnya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Perjamuan akan segera dimulai. Tapi, berjanjilah padaku. Setelah kamu masuk ke sana, jangan banyak bicara. Tolong jangan bicara sama sekali jika memungkinkan. Tentu. Melihat punggung Kelly, Regan yang mengikuti di belakang menjawab dengan nada malas. Aku hanya akan makan dan diam saja. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ketika mereka memasuki ruang VIP, beberapa kerabat dari keluarga Zalatsky sudah duduk. Sine tidak mengundang siapapun dari keluarga McCarthy karena dia selalu tidak akur dengan mereka. Sine sangat senang saat ini, meskipun itu hanya pesta ulang tahun yang sederhana. Melihat Regan dan Kelly masuk, para kerabat menyambut Kelly dengan hangat sambil mengabaikan Regan. Sekali lagi, dia diperlakukan seperti udara yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tapi dia sudah terbiasa. Halo, tuanya McCarthy. Pada saat ini, pintu ruang VIP di belakangnya didorong terbuka. Regan mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Dorian, yang berpakaian bagus, masuk dengan hadiah dan bunga di tangannya. Nyonya McCarthy, selamat ulang tahun untukmu. Semoga hari-harimu dipenuhi dengan sukacita. Dorian, itu sangat manis. Aku sangat senang kamu ada di sini. Dan terima kasih atas hadiahmu. Aku selalu menganggapmu sebagai teman terdekat Kelly. Dorian duduk di sebelah kanan Sine, sementara Regan, menantunya, duduk jauh dari mereka. Rupanya, sikap ibu mertuanya terhadap Dorian sangat berbeda dari sikapnya terhadap Regan. Dorian, terima kasih padamu. Kasus Kelly bisa diselesaikan dengan baik. Aku sangat menghargainya. Betapa aku berharap bisa memiliki menantu sepertimu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kelly memotong perkataan ibunya dengan sedih. Apakah kamu tahu? Regan yang membantu memesan ruang VIP ini untuk ulang tahunmu. Terus, wajah Sine menjadi penuh amarah saat dia berkata dengan tidak puas. Aku tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memegang kartu keanggotaan platinum. Dia melakukannya hanya karena bantuan dari orang penting. Kamu. Kelly hendak membalas ketika Regan menarik ujung gaunnya. Melihat Regan menguasai dirinya dan tetap tenang, Kelly mencubitnya dengan marah. Namun, Regan merasa cukup senang di dalam hatinya. Meskipun Kelly biasa tidak berbicara dengan baik dengannya, bagaimanapun juga mereka adalah pasangan. Pada saat-saat genting, dia selalu melindungi suaminya. Nyonya McCarthy. Melihat Kelly tidak senang, Dorian dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mengapa kita tidak membicarakan sesuatu yang membahagiakan? Aku membawakanmu hadiah. Mengapa kamu tidak membuka dan melihatnya? Setelah mengatakan itu, Dorian membuka kotak hadiah yang indah dengan sedikit kebanggaan. Saya meminta seseorang untuk membelinya secara khusus dari murnya, dan ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Saat berbicara, Dorian tidak lupa melirik Regan. Dia berkata dengan bangga. Kamu pasti akan menyukainya. Ruby. Mata Sine berbinar saat melihat kotak hadiah dibuka. Regan dengan mengarahkan pandangannya ke arah hadiah itu, lalu matanya tiba-tiba menyipit. Bab 11 hadiah identik. Mereka menyiapkan set perhiasan ruby yang sama. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Jason mengatakan, hanya ada 2 set di dunia? Salah satu set telah dibeli oleh Ratu Nespau.
Itu berarti Regan atau Dorian telah membawa satu set palsu. Tapi Regan yakin, Jason tidak akan berani membodohinya. Jadi ketika Regan memperhatikan dengan saksama apa yang dibawa Dorian, dia segera melihat triknya. Setelah itu, Regan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melanjutkan makan malamnya dengan tenang. Ketika Dorian mengeluarkan set perhiasan rubinya, benda itu menarik perhatian semua orang. Dorian pria muda yang menjanjikan. Dia sangat murah hati dalam memberikan sesuatu. Kamu benar. Dia muda dan cakap, dan juga sangat tampan. Dia juga menghormati orang tuanya, dan mencintai orang lain. Siapapun yang mendapatkan dia sebagai menantu sangat beruntung, dan akan dapat menikmati hidup. Namun, orang yang paling bahagia adalah Sini. Suaminya, Hal tidak dicintai oleh ayahnya. Setelah bertahun-tahun, Sini tidak memiliki satu pun perhiasan yang bisa dia pamerkan. Ya ampun. Seru Sini. Dia sangat senang, sehingga mulutnya menganga. Dorian, ini terlalu mahal. Bagaimana aku bisa menerima ini? Mrs. McCarthy, perhiasan ini tidak semahal itu. Kata Dorian. Dia melirik Regan yang sedang sibuk berkonsentrasi pada makanannya. Yang lebih penting adalah kamu bahagia. Dorian melihat betapa malunya Regan dan tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengejek Regan lagi. Ngomong-ngomong, Regan, hadiah apa yang kamu dapatkan untuk Mrs. McCarthy? Tanya Dorian. Wajah Sina menjadi gelap. Dia mengejek. Apa yang bisa dia beli untukku? Aku akan senang jika dia tidak membuat masalah untuk Kyle. Ketika dia mendengar ibunya mengatakan itu, Kyle menundukkan kepalanya dengan marah. Dia merasa sangat malu ketika memikirkan hadiah yang telah disiapkan Regan. Tetapi melihat situasinya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan hadiahnya. Itu akan sangat memalukan. Saat Regan meraih di bawah meja untuk mengeluarkan hadiahnya, Kyle sedikit ragu sebelum menghentikannya. Sepanjang makan malam ulang tahun, ibu dan kerabat Kyle telah mengatakan banyak hal jahat kepada Regan. Jika dia mengeluarkan hadiahnya, dia yakin mereka akan mengatakan kata-kata yang jauh lebih menjijikan. Di mata mereka, Regan adalah pecundang. Tapi pecundang ini adalah suaminya. Dorian melihat pasangan itu membeku sejenak dan menambahkan dengan bercanda. Jangan bilang, kamu tidak menyiapkannya. Kerabat lainnya mulai berkomentar lagi, segera setelah Dorian berbicara. Ya ampun, bagaimana dia bisa? Ini ulang tahun ibu mertuanya. Bagaimana dia tidak menyiapkan hadiah? Itu sangat tidak sopan. Kata salah satu kerabat. Kamu benar-benar pecundang. Kyle sangat cantik dan cakap. Sayang sekali menikah dengan pria seperti itu. Kata kerabat lainnya. Regan tidak bisa menahan diri lagi, setelah mendengar cemokohan itu. Dia telah merencanakan untuk menyerahkan hadiahnya kepada ibu mertuanya dengan tenang. Tetapi Dorian terus memancing. Mengapa dia harus menolak lagi? Karena Dorian ingin wajahnya ditampar. Kyle. Kata Regan sambil menepuk lembut tangan istrinya. Kemudian dia secara terbuka mengeluarkan hadiahnya dan meletakkannya di depan ibu mertuanya. Bu, katanya. Hadiah ini dari Kelly dan aku untuk ulang tahunmu. Hadiah Regan dibungkus dengan sangat sederhana. Di sebelah kemasan mewah Dorian, hadiah Regan yang tampak sederhana, tampak murahan dan inferior. Biarkan saja di sana. Kata Sina. Dia terdengar dingin dan singkat. Dia bahkan tidak melihat hadiah itu. Kelly melihat betapa dinginnya ibunya dan hatinya terbakar amarah. Tapi, dia lebih marah pada Regan. Jika dia tidak mampu membeli hadiah yang layak, setidaknya dia harus membuatnya terlihat lebih bagus dan membungkusnya dengan lebih baik. Ketika dia memikirkan itu, Kelly diam-diam menginjak kaki Regan. Regan menanggung rasa sakit di kakinya dan mencibir dalam hatinya. Istriku sayang, tunggu saja. Ada pertunjukan bagus yang akan datang. Wah. Dorian habis-habisan untuk memprovokasi dan mempermalukan Regan. Dia mengambil hadiah Regan dan tertawa. Dia berkata, Mrs. McCarthy, yang penting itu niatnya. Tidak peduli apa, hadiah ini tetap berasal dari pemikiran Regan untuk Anda, kan? Anda harus melihatnya. Tanpa sadar, Kyle mengerucutkan bibirnya ketika mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat sebenarnya Dorian? Tetapi, jika dia menghentikan ibunya sekarang, itu akan membuat situasi lebih memalukan bagi Regan. Baiklah, kata Sina. Dia melirik Regan dan berkata dengan sarkastis lagi. Aku ingin melihat hadiah apa yang telah disiapkan menantuku yang baik untukku. Ketika Val mendengar sarkasme istrinya terhadap menantunya, dia dengan cepat berkata, yang penting adalah pikiran dari anak-anak kita, bukan? Sementara mereka berbicara, Dorian membuka hadiah yang dibawa Regan. Tetapi setelah membuka kotak itu, Dorian melihat isinya dan senyumnya membeku. Kyle melihat ekspresi Dorian, dan dia merasa jantungnya seperti naik ke mulutnya karena cemas. Itu. Sina terdiam. Penghinaannya terhadap Regan digantikan oleh keterkejutan. Kerabat dari keluarga Zalewski menjulurkan leher untuk melihat hadiah itu. Bukankah itu rubi? Bukankah setnya juga sama? Bukankah Dorian mengatakan bahwa itu adalah edisi terbatas? Saat itulah mata indah Kyle melebar, karena terkejut. Regan terus duduk dengan tenang di kursinya. Dia menyadari apa yang tidak diucapkan oleh kerabatnya itu. Di mata mereka, Dorian masih muda dan dari keluarga kaya. Sedangkan Regan adalah lintah yang sangat pecundang, sehingga harus bergantung pada istrinya untuk memberinya makan. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak punya uang untuk makan sendiri bisa membeli permata edisi terbatas yang mahal? Mungkinkah itu imitasi yang dijual di kios pinggir jalan? Setelah keheningan yang canggung, Sini tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Regan, apa kau mencoba membuatku mati karena serangan jantung? Wajah Sini terlihat sangat marah saat dia menampar meja dengan tangannya. Beraninya kamu mencoba membodohiku dengan barang imitasi. Apakah kamu ingin mempermalukan putriku? Mrs. McCarthy, jangan terlalu tegang. Kata Dorian, berpura-pura menjadi orang baik. Bu, kata Regan dengan nada datar. Punyaku bukan tiruan. Aku membeli ini untuk menghormatimu. Jelasnya, untuk menghormatiku. Sina meletakkan kedua set perhiasan itu berdampingan dan berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan ini untuk menghormatiku? Dorian menghabiskan begitu banyak uang untuk hadiah yang begitu mahal. Tapi kamu hidup di luar kemampuanmu. Regan, kurasa kamu tidak berpikir kamu akan sangat beruntung telah membeli hadiah yang sama ya.
Dorian merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa. Dia memikirkan betapa tidak beruntungnya Regan dan menunggu komentar-komentar yang meremehkan dari yang lain. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tanya Regan. Bahwa hadiah milikku itu imitasi. Dia tetap duduk dan berbicara dengan tenang. Di sisi lain, Dorian segera menjadi marah ketika mendengar itu. Regan Gibson. Ejek Dorian. Apakah Anda menyeratkan bahwa hadiahku yang imitasi? Dorian berasal dari keluarga kaya. Kerabat dan teman-temannya menganggapnya sebagai pria dengan karir mapan. Tidak mungkin hadiahnya palsu. Tidak perlu juga baginya untuk melakukan itu. Sayangku. Kata Regan. Dia menoleh untuk melihat Kayleigh. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan kalung yang dipakainya palsu? Apa? Tanya semua orang dengan heran. Bab 12, tatap suami dan istri. Beraninya kau. Kata singa. Dia lebih marah sekarang. Dia menunjuk dengan jari gemetar pada Regan dan berkata. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Dorian juga sangat yakin dengan set perhiasan yang dia beli. Meski tidak membeli set perhiasan dari murnya, dia membelinya dengan harga tinggi dari pedagang barang bekas. Dia juga diberi sertifikat keaslian. Bagaimana mungkin perhiasan yang dibelinya itu barang imitasi? Nyonya McCarthy, jangan marah begitu. Kurasa Regan tidak tahu bahwa dia membeli yang palsu. Kata Dorian, dengan sangat rendah hati. Tapi Regan menggelengkan kepalanya. Dorian, rubimu itu sintetis. Katanya. Rubi sintetis sangat mirip dengan batu rubi alami dalam hal berat, kekerasan, warna, dan lain-lain. Tapi karena batu rubi sintetis terlalu murni, dan tanpa sedikit pun pengotor, partikelnya lebih besar. Itulah yang membuatnya berbeda. Ketika Dorian membuka kotaknya lebih awal, Regan memperhatikan detail itu. Menonton dari samping, Kayleigh kembali merasa bahwa Regan yang dilihatnya sekarang sedikit berbeda dari biasanya. Regan Gibson, kau pecundang. Kurasa kau belum pernah melihat batu rubi. Beraninya kau menuduhku membeli barang imitasi. Kata Dorian, tampak sangat marah. Ada sedikit ekspresi panik di matanya ketika dia berkata, karena kamu tidak mampu membelinya, kamu sengaja membuatku terlihat buruk. Suasananya sangat canggung. Wajah Dorian menjadi gelap karena marah. Tetapi setelah mendengar penjelasan Regan, Val juga mulai berpikir bahwa, meskipun kedua set perhiasan ini terlihat sama, mereka juga tampak sedikit berbeda. Mungkinkah Regan benar? Apakah hadiah Dorian adalah barang imitasi? Regan, apakah kamu memang berniat membuatku mati hari ini? Gerutu Sina, yang masih membela Dorian. Kamu tidak memiliki pembuktian, dan masih berani menuduh Dorian secara sembarangan. Kemudian dia melemparkan batu rubi yang diberikan Regan padanya dan berkata dengan jahat. Ambil barang-barangmu dan keluar. Dia benar. Regan, kamu memang keterlaluan hari ini. Tegur kerabat lain dari keluarga Zolafsky. Mereka semua mengomelinya. Kayleigh juga memelototi Regan dengan marah, setelah melihat betapa marahnya ibunya. Regan, minta maaflah pada Sina sekarang. Desak Sauer. Jika Regan terus bersikeras seperti ini, segalanya bisa menjadi buruk. Regan mengerti bahwa dia adalah pecundang di mata mereka. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan. Tidak ada yang akan percaya padanya. Dia juga terlalu malas untuk menjelaskan. Bu, maafkan aku. Kata Regan sangat enggan. Namun Sina menolak untuk menerima permintaan maafnya. Ikuti aku. Kata Kayleigh yang tampak marah. Dia meledak saat mereka melangkah keluar dari ruang VIP. Regan, kau benar-benar membuatku malu hari ini. Gerutu Kayleigh. Sudah lama ibu tidak bahagia seperti hari ini, dan kamu telah merusak suasananya. Regan merasa sangat tidak berdaya ketika melihat betapa marahnya istrinya. Dia mengerucutkan bibirnya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia yakin istrinya juga percaya bahwa batu rubi miliknya palsu. Regan juga tidak ingin melihat istrinya terus marah. Aku yang salah. Kamu. Kayleigh paling benci ketika Regan bersikap seperti ini. Dia merasa seolah-olah telah meninju sepotong kapas. Dia memang tidak merasakan sakit apapun, tetapi dia malah menjadi gila. Sementara Regan dan Kayleigh sedang berbicara, Dorian berjalan dengan hidung di udara. Kayleigh, Regan, kenapa kalian berdua berdiri di sini? Kata Dorian dengan seringai, menyombongkan diri atas kemenangannya. Kami akan segera memotong kuenya. Kalian harus masuk sekarang. Kayleigh menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu apa yang coba dilakukan Dorian. Jika dia tidak dengan sengaja memilih hadiahnya, keadaan tidak akan menjadi begitu canggung. Dia dan Regan tidak akan begitu malu. Kami sedang melakukan percakapan pribadi. Itu bukan urusanmu. Kata Regan, tidak lagi bisa menahan amarahnya. Dorian adalah orang yang membawa hadiah rubi palsu, tetapi malah Regan yang disalahkan. Regan, itu salahku tadi. Kata Dorian. Di depan Kayleigh, dia berpura-pura menjadi pria terhormat saat mencoba memprovokasi Regan. Kau tahu, kalau aku tahu bahwa kau akan membawa batu rubi palsu, aku akan membawa sesuatu yang lain. Kamu. Sekarang Regan lebih kesal. Dia berharap bisa mendapatkan penilai perhiasan di sini sekarang untuk menguji rubi mana yang asli. Cukup, Regan. Kata Kayleigh. Dia tahu bahwa Dorian tidak memiliki niat baik. Regan juga agak pemarah. Jika mereka terus seperti ini, maka malam ulang tahun akan berakhir dengan keadaan yang lebih buruk. Jadi Kayleigh menekan amarah di hatinya dan berkata dengan tenang kepada Dorian. Kamu pergilah duluan. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia dengan Regan, Kayleigh ingin menunjukkan rasa hormat pada suaminya itu di depan orang lain. Karena mereka adalah suami istri. Baiklah. Kata Dorian, merasa sedikit kecewa. Dia menatap Regan dengan iri dan kemudian dengan getir, berjalan kembali ke kamar. Dorian tidak bisa mengerti apa bagusnya Regan itu. Dia adalah pecundang. Mengapa Kayleigh membelanya? Ketika hanya mereka berdua di koridor, Kayleigh menelan ludah dan kemudian berkata dengan dingin. Masuklah bersamaku dan selesaikan makan kita dengan tenang. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, saya tidak ingin Anda membalas. Kata Kayleigh. Ingat, sedikit bicara, makan lebih banyak. Kayleigh, kalau begitu, kurasa aku harus pergi lebih awal. Kata Regan. Dia sudah muak dengan semua olok-olok dan ejekan. Dia juga tidak mau direpotkan untuk berurusan dengan orang-orang di dalam. Tidak mungkin. Kata Kayleigh tegas.
Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu adalah suamiku dan menantu keluargaku. Kamu harus tinggal sampai akhir makan malam ini. Bahkan jika kamu harus menggigit lidahmu, kamu harus tinggal sampai akhir." Hale sangat yakin bahwa orang tuanya sudah sangat tidak puas dengan Regan. Jika dia pergi sekarang, mereka akan makin tidak menyukainya. Hati Regan tiba-tiba terasa sedikit hangat saat melihat punggung istrinya. Meskipun Hale keras padanya, istrinya itu masih berusaha melindunginya. Karena istrinya berusaha melindunginya, Regan memutuskan untuk menyelesaikan acara malam ini untuknya. Perayaan ulang tahun terus berlanjut. Setelah memotong kue, semua orang bersemangat. Sina mengemukakan bagaimana Dorian membantu Hale menyelesaikan kasus hukum terhadap Nyemhorst. Sina berharap dia bisa memperlakukan Dorian seperti putranya sendiri. Dia berkata dengan hangat, "Bagaimana kalau begini, Dorian? Kebetulan semua orang masih di sini, teleponlah Pak Hal. Aku ingin berterima kasih padanya karena telah membantu kita." "Tidak masalah," kata Dorian. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Regan tetap menunduk dan berkonsentrasi makan. Tapi dia membenci Dorian dengan sepenuh hati. Regan adalah orang yang menyelesaikan kasus ini, tetapi Dorian tanpa malu-malu mengklaim semua pujian. Telepon itu diterima dengan sangat cepat. Dorian sengaja mengaktifkan speakerphone agar semua orang bisa mendengar. "Pak Tsar, saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda," kata Sina. Di depan orang asing, dia sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dia penuh dengan sanjungan untuknya. "Aku tahu kamu setuju untuk membantu kasus Kelly karena Dorian." Itu benar, kata Faul kaku. "Pak Tsar, Dorian bilang Anda orang yang sibuk. Kapan Anda ada waktu luang? Kami ingin mengunjungi Anda. Jangan khawatir tentang itu," kata Pak Tsar sopan. Di samping itu, Bab 13 Tuan Mata yang Misterius. "Saya tidak turun tangan untuk membantu kasus hukum Anda karena Dorian Paci. Saya diminta oleh Pak Mata," kata Pak Tsar. Senyum di wajah Dorian langsung membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Suasana di ruangan itu juga berubah canggung dan menyesakan. "Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon," kata Pak Tsar. Karena tidak ada yang menjawab, dia mengakhiri panggilan. "Pak Mata?" ulang Fowler. Dia bertanya dengan cemberut. "Siapa dia?" Regan terus menundukkan kepalanya dan memakan makan malamnya. Hatinya tenang, seperti hari yang tenang. Pasti Jason yang mengatur ini. Saat itu, pintu ruang VIP didorong terbuka. Charlie Horn memasuki ruangan dengan sederet pelayan. Mereka membawa nampan berisi makanan lecet dan sampahnya serta anggur merah berkualitas tinggi. "Apakah Anda Nyonya McCarthy?" tanya Charlie dengan senyum lebar. Dia bergerak dengan pembawaan yang sopan dan tepat. "Ya, benar," kata Sina, tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Charlie mengangguk kecil dan semua hadiah diletakkan di atas meja. "Nyonya McCarthy, saya bos Vanilla Bistro. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda, dan saya sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil spesial untuk Anda. Mohon diterima," kata Charlie sambil tersenyum. Mata semua orang terbelalak kagum ketika mereka melihat makanan lecet dan anggur berkualitas ditaruh di atas meja. "Oh, itu benar," kata Charlie. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan memberikan kartu anggota platinum kepada Sina, dan berkata, "Pak Mata menginstruksikan saya bahwa saya harus mengirimkan ini kepada Anda." "Dari Pak Mata lagi?" Kelly tiba-tiba terlalu terkejut untuk bergerak. Mungkinkah itu Pak Mata yang sama yang telah disebutkan oleh Pak Tsar, sang pengacara, melalui telepon tadi? Tapi tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang mengenal siapapun yang bernama Mata. "Hadiahnya sudah saya antar. Sekarang Tuan dan Nyonya sekalian, selamat menikmati," kata Charlie. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. "Ini sangat aneh," kata salah satu bibi Kelly. "Siapa Pak Mata ini? Dan mengapa dia begitu murah hati? Ya, coba lihat botol Wafai 1982 itu. Itu mahal sekali," kata kerabat lain dari keluarga Zolavsky. "Tetapi siapa di keluarga kami yang merupakan teman Tuan Mata? Mengapa dia menyelesaikan kasus hukum Kelly dan memberikan semua ini untuk merayakan ulang tahun Sina?" kata kerabat lainnya. Tetapi Pak Tsar telah menjelaskan melalui telepon bahwa Dorian tidak mengenal Tuan Mata yang misterius ini. Mungkinkah? Mata Kelly langsung tertuju pada Regan. Saat membuat reservasi untuk kamar VIP, Regan memberitahunya bahwa dia pernah membantu bos perusahaan besar. Tapi dia tidak berpikir itu mungkin. Regan hanyalah seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dan mengenal sosok yang begitu penting? Tapi meskipun itu tidak mungkin, Kelly sangat berharap itu benar. Charlie diam-diam mengirim pesan teks ke Regan setelah meninggalkan ruangan. "Pak Gibson, apakah Anda puas dengan pengaturannya?" Dia mengirim SMS. Regan mengirim SMS balasannya dengan satu kata "ya" dan meletakkan teleponnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dorian baru saja merasa malu dan dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia melampiaskannya pada Regan. "Regan, kamu tidak akan kebetulan mengenal Pak Mata, kan?" ejek Dorian. "Aku," mulai Regan. Tapi sebelum dia bisa menjawab, banjir sindiran menenggelamkannya. Dia pengantar makanan. "Bagaimana mungkin?" ejek beberapa kerabat dari keluarga Zolavsky. Mereka tidak menahan ucapan sarkastik mereka. "Kenapa tidak?" tanya Dorian. Dia memutuskan untuk mengipasi api dan menambahkan, "Ruang VIP ini dipesan oleh Regan." "Dorian, jika Regan mengenal Pak Mata, maka saya adalah sahabat presiden." "Itu tidak mungkin." Dia pecundang yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kali ini, Regan tetap tenang. Tapi Kelly tidak tahan lagi. "Bibi Mary, Regan adalah menantu keluarga McCarthy," kata Kelly dengan suara rendah setelah mendengar sarkasme yang mengerikan itu. "Oke, cukup," kata Sini, mencoba meredakan suasana canggung. "Hari ini ulang tahunku. Buat aku bahagia." Makan malam ulang tahun berlanjut sampai jam 11 malam. Kemudian semua orang pulang. Sesampai di rumah, Kelly tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan Regan tinggal di luar kamar mereka lagi. Regan mengerti. Karena dia, Kelly harus menanggung banyak cemoohan dan cemoohan dari orang lain selama 2 tahun terakhir. Dia punya alasan di masa lalu yang di luar kendalinya. Tapi sekarang,
Dia punya cukup sarana untuk melindungi wanita itu. Regan menyelinap ke balkon dan menelpon Jason. Jason, bagaimana pengaturannya dengan Nyemhorst? Bisik Regan dengan suara rendah. Jangan khawatir, Pak Gibson. Jawab Jason dengan percaya diri. Saya sudah memerintahkan tangan kanan saya Duncan Vincent mengambil alih Nyemhorst. Saya jamin kolaborasi ini akan sangat lancar. Jason menambahkan. Jika Anda memiliki pengaturan atau kebutuhan terkait pekerjaan di masa mendatang, Anda dapat menginstruksikannya pada Duncan. Baiklah, mengerti. Kata Regan, dan dia mengakhiri panggilan. Meskipun Cale telah menandatangani kontrak dengan Nyemhorst dengan alasan-alasan pribadi, beberapa orang tidak ingin dia mengambil alih. Keesokan harinya di rapat perusahaan. Apa? Kata Cale. Matanya membelalak tidak percaya pada kata-kata kakeknya. Kakek, kamu ingin aku menyerahkan proyek ini? Ya. Kata Pak Alex McCarthy, tanpa basa-basi. Serahkan pada Darian. Tapi aku sudah menandatangani kesepakatan, bukan? Kata Cale. Dia sudah muak selama tahun-tahun di grup McCarthy ini. Dia berpikir bahwa melalui proyek dengan Nyemhorst, dia akhirnya bisa mendapatkan posisi yang kuat di perusahaan. Perubahan keadaan ini tidak disangkanya sama sekali. Ya, kau memang menandatangani kesepakatan ini. Kata Alex sambil mengangguk. Tapi kau harus tahu bahwa kita adalah perusahaan besar dan bereputasi baik. Kau menentangku dan menikahi Regan Gibson, dan menjadikan perusahaan kita bahan tertawaan di industri ini. Untuk jaga-jaga, lebih baik kau serahkan proyeknya. Proyek dengan Nyemhorst tidak hanya akan mengangkat posisi McCarthy Group di industri, tetapi sebagai penanggung jawab, itu juga akan sangat membantu meningkatkan status Cale. Darian dan kerabat lainnya di keluarga McCarthy hati-matian menghalangi hal itu terjadi. Tadi malam, Darian diam-diam pergi menemui Alex di villanya dan memberikan penjelasan yang berlebihan tentang apa yang telah terjadi. Alex selalu waspada terhadap orang lain dan juga tidak menyukai Regan sama sekali. Sebagai suami dan istri, jika Cale dan Regan mendapat pijakan yang kuat di perusahaan, itu akan bisa menjadi bencana. Karena mengetahui hal ini, Darian berbagi keprihatinannya tentang Regan yang ingin mengambil alih perusahaan. Namun, Alex juga sangat pintar. Dia tahu apa niat Darian yang sebenarnya. Tetapi lebih dari itu, dia tidak ingin melihat perusahaan yang telah dia bangun dengan susah payah dikuasai oleh seseorang yang bukan dari keluarga McCarthy. Tidak peduli seberapa enggan Cale, dia harus menyerahkan proyek itu. Setelah pertemuan itu, Darian terlihat sangat angkuh. Dia berkata dengan sinis. Cale, jika kamu menceraikan si pecundang Regan itu dari awal, kamu mungkin tidak akan berada dalam keadaan ini sekarang. Darian McCarthy, aku tahu kau berada di balik ini. Kata Cale dengan marah, tapi dia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Kau benar. Kata Darian dengan berani. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu membuat pilihanmu. Karena itu pilihanmu, kamu harus dikeluarkan dari perusahaan. Aku tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja. Kata Cale, mengepalkan tinjunya. Bagaimana? Apakah kamu pikir, kamu masih bisa membalikkan keadaan? Kata Darian. Dia mengerutkan bibirnya dan mengejek. Siapa yang akan membantumu? Suami pecundangmu? Bab 14 runtuhnya grup McCarthy. Meskipun Cale marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah perintah kakeknya, sehingga dia tidak bisa mengubahnya. Selain itu, dia juga harus mencari cara untuk menjelaskan situasi ini kepada orang tuanya. Cale pergi ke rumah orang tuanya. Segera setelah tiba, dia duduk di sofa. Dia berbicara dengan terbata-bata. Bu, ada yang ingin aku katakan pada ibu. Ibu tahu, kakek telah menyerahkan proyek dengan Nyemhorst kepada Darian. Aku. Sebelum Cale bisa selesai, ibunya meledak dalam kemarahan. Apa katamu? Sina melompat berdiri dengan marah. Kau yang membereskan kesepakatan itu. Bagaimana bisa bocah Darian itu yang menerimanya? Tidak, aku harus membicarakan ini dengan mereka. Kau pikir apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Fowler. Dia menarik istrinya kembali dengan panik. Ayah sudah memutuskan. Apakah kamu akan berdebat dengannya? Aku. Sina tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. Sina merasa sangat tidak berdaya. Lalu apakah keluarga kita memang ditakdirkan untuk ditindas? Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis. Kamu akhirnya mendapat terobosan di tempat kerja. Jadi kupikir hidup kita akan sedikit lebih mudah. Aku tidak menyangka. Sina meratap. Kata-kata ibunya mengiris hati Cale seperti pisau. Cale menghibur ibunya untuk sementara waktu. Saat dia bersiap untuk pergi, Regan bergegas mendekat. Saat Regan memasuki rumah, dia merasakan suasananya tidak benar. Jadi dia berbicara dengan lembut. Cale, aku di sini untuk menjemputmu. Ayo pulang. Saat itulah Sina mengambil kesempatan untuk melampiaskan semua kemarahannya pada menantunya. Pulang. Kamu mau pulang ke rumah apa? Kata Sina, memelototi Regan. Dia setengah berharap dia bisa memakannya. Ini semua salahmu. Kamu itu pecundang, dan kamu menyeret Cale bersamamu. Kemudian dia memberikan ultimatum. Aku ingin kalian berdua mengajukan gugatan cerai besok. Kalau tidak, aku akan. Ibu. Kata Cale. Ketika dia melihat bagaimana ibunya tidak lagi peduli dengan harga diri Regan, Cale berkata dengan nada lebih tinggi. Kita pergi sekarang. Setelah itu, Cale menyeret Regan keluar rumah. Apa bagusnya pecundang itu? Kata Sina. Dia masih menolak untuk menyerah. Dia terus berteriak di belakang mereka. Proyekmu telah direnggut. Apa yang bisa dia lakukan untuk itu? Proyek Cale telah direnggut. Regan bingung. Bukankah itu proyek dengan Nyemhorst? Cale, bukankah kamu sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Nyemhorst? Tanya Regan. Ya. Jawab Cale. Tidak ada ekspresi di wajahnya saat dia mengatakan itu. Tapi kakek memberikan proyek itu kepada Darian. Cale mengenakan helmnya dan memberi syarat padanya untuk menyalakan sepeda elektromobil. Ayo pergi. Ayo pulang. Cale terdiam sepanjang perjalanan pulang. Setelah sampai di rumah, Cale menuju kamar tidur. Cale. Kata Regan, tiba-tiba saat Cale melangkah masuk ke dalam ruangan. Percayalah, tidak ada yang lebih cocok daripada kamu untuk proyek itu. Katanya. Apa? Cale berbalik dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Pergi dan istirahatlah, kata Regan, sederhana dan lembut. Kelly tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Regan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya saat dia memasuki kamar tidur. Kata-katanya seperti tetesan air yang menghangatkan hati Kelly. Tidak peduli seberapa banyak orang lain meragukannya, setidaknya Regan mengakui kemampuannya. Sore berikutnya, di ruang pertemuan grup McCarthy Group. Apa? Mereka membatalkan kolaborasi? Tanya Alex. Matanya menjadi besar karena terkejut mendengar berita itu. Dia memukul tongkatnya dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Kakek, aku juga tidak tahu, kata Darian. Dia juga bingung. Dia melanjutkan dengan mengatakan, aku pergi ke Nyempouts hari ini untuk mendiskusikan proyek tersebut, tetapi aku bahkan tidak diizinkan masuk. Tiba-tiba pada titik ini, beberapa anak Alex bergegas masuk. Ayah, beberapa klien besar di kantor cabangku direbut, kata salah seorang. Ayah, proyek yang baru saja aku selesaikan sehari sebelumnya dibatalkan begitu saja, kata yang lain. Ayah, kata yang ketiga. Melihat banyak mulut yang berbicara sekaligus, seperti anak-anak yang meminta uang, Alex berkata dengan tegas. Diam kalian semua. Saat itu, seorang sekretaris, Jane Garcia, mengenakan kacamata berbingkai merah masuk. Dia meletakkan beberapa dokumen di depan Alex. Pak McCarthy, menurut berita terakhir, harga saham grup kita telah turun 20%, dan untuk penarikan pemegang saham. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, anak-anak Alex meledak dalam kemarahan. Harga saham kita turun drastis. Apakah kita akan bangkrut? Jika semua pemegang saham kecil dan besar mundur pada saat yang sama, kami takut. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ayah harus memikirkan solusi dengan cepat. Wajah Alex memerah menahan amarah. Cukup. Dia berteriak. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar real estate honor play telah berkembang pesat, dan dengan demikian persaingan antara perusahaan real estate menjadi sangat ketat. Kali ini, seseorang pasti telah bekerja keras untuk menghancurkan McCarthy Group. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa dalang semua ini, kata Alex muram. Jane memegang teleponnya dan berkata, Pak McCarthy, seseorang menelpon dari Nyempouts dan ingin mendiskusikan proyek itu dengan Anda. Alex mengerutkan kening. Dia merasa tidak berdaya dan bingung bahwa seseorang dari Nyempouts tiba-tiba memanggil. Mungkinkah McCarthy Group secara tidak sengaja menyinggung Nyempouts? Alex tetap menerima telepon itu. Pak Alex McCarthy, saya Duncan Vincent, manajer umum Nyempouts. Jika Anda menginginkan jalan keluar dari situasi Anda saat ini, saya akan membawa seseorang untuk menemui Anda dalam 1 jam, kata Duncan. Oh, dan ingatlah untuk menyertakan cucu perempuan Anda, Kelly Gibson, dalam pertemuan itu. Oke, gumam Alex dengan kepala tertunduk. Itu saja. Kemudian Duncan menutup telepon dengan tiba-tiba. Wajah Alex menjadi pucat. Duncan Vincent telah menyebut nama Kelly secara khusus. Alex memiliki firasat bahwa masalah mereka saat ini terkait dengan perubahan penanggung jawab proyek. Alex menoleh ke sekretarisnya. Jane, katanya dan berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tetap saja. Dengan kerutan yang dalam, dia melanjutkan. Beritahu Kelly untuk bergabung dalam rapat. Apa? Kelly? Kenapa dia? Gumam Savio dengan kesal. Dia adalah putra sulung Alex. Itu benar, kakek. Kata Darian, juga tidak puas. Aku yang bertanggung jawab atas proyek dengan Nyempouts. Kalian semua, tutup mulut kalian, kata Alex singkat. Kemudian dia kembali ke kantornya, dalam keadaan marah. Dia meninggalkan anak-anaknya tercengang di ruang pertemuan. Dalam perjalanan ke McCarthy Group, Duncan duduk tegak saat dia menelpon. Pak Gibson, saya sudah membuat pengaturan sesuai instruksi Anda, kata Duncan. Duncan telah bekerja untuk Jason selama bertahun-tahun. Duncan selalu setia dan memiliki banyak pengalaman. Jason telah menekankan kepada Duncan bahwa selama permintaan itu datang dari Regan, itu harus dipenuhi, apapun akibatnya. Jadi Duncan menganggap semua permintaan Regan sangat penting dan memperlakukannya dengan hormat. Dia berhati-hati dalam melaksanakan semua permintaan hingga ke detail terkecil. Oke, kata Regan dengan tenang. Kemudian Regan memberikan instruksi selanjutnya kepada Duncan. Inilah yang aku ingin kau lakukan selanjutnya, kata Regan, dan dia melanjutkan sebentar. Baiklah, aku mengerti, jawab Duncan sopan. Kita akan saling berhubungan lagi setelah kau menyelesaikan tugas selanjutnya ini, kata Regan. Segera setelah dia mengakhiri panggilannya, telepon Kyle berdering. Halo, Wona Garcia. Sapa Kyle. Bab 15 Vince.